Dan jauh dari Allah Ta'ala adalah mewarisi nerakanya Allah Ta'ala. Udah pasti, siapa yang jauh dari Allah ya dia akan neraka. Na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah kita dijauhkan, saya dan semua saudara saya di Indonesia seluruhnya, InsyaAllah Allah kita jaga dari dan selamat dari api neraka wa ta'ala. Jadi innama yatafakkaru fi hadzal ahya wa amal amwat faqad amatu anfusahum bihubbid dunya. Kita sebenarnya hidup memang di dunia. Kita hidup tidak mati, tapi hati kita mati. Karena apa sebab? Cinta dunia tadi. Kita semua dari cinta dunia, terlalu sibuk. Wa ghadul galab min samaratil ma'asi, dan buahnya apa nih? Itu hasil dari perbuatan maksiat kita kepada Allah Ta'ala. Itu diantaranya. Kemudian penyebab yang keempat adalah al-ghaflah anillah. Jadi orang yang lalai dari Allah Ta'ala, ya lalai perintah-perintahnya, sholat, kemudian lalai dari Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran. Karena Quran diantaranya adalah obat buat hati. Kemudian tidak merenungkan dalam hidup ini ciptaan Allah, keadaan hidup ini sehari-hari, tidak mengambil satu pelajaran renungan yang mendalam yang kita kaitan dengan Allah Ta'ala atas kebesarannya dan kekuasaannya. Banyak kita ambil pelajaran kalau kita mau ambil hikmah. Itu nanti kita bahas tersendiri. Disebutkan itu dalam Al-Quran surat Toha ayat 142. Allah Ta'ala man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nah ini, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, dia berpaling dari ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Hidupnya jadi sempit, sumpek, gelisah, nggak ada barokah. Mobil bagus tapi gelisah hidup, bingung. Itu kita sendiri yang merasakan bagaimana. Ini diantara yang agama Islam Nabi mengajarkan. Semoga jadi sebagai bahan motivasi, bahan pertimbangan sehingga kita mendapatkan solusi insyaallah. Sehingga kata Allah menjadi baginya sesungguhnya jadi baginya penghidupan yang sempit, yang kayaknya dada turkasa sempit, dan kami menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masih syari Allah, jangan sampai. Itu disebabkan yang keempat. Yang kelima, orang yang sering berdebat dalam agama, apapun senang berdebat gitu. Jadi nggak mau kalah, berdebat dan banyak berselisih paham, terlalu fanatik, merasa benar sendiri atas pendapatnya sendiri. Ini juga yang menyebabkan diantaranya hati keras atau air mata mengering. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, itu kalimatnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan, ingin banyak keinginan. Ini aku pengen happy, aku pengen, sehingga perintah Allah ditinggalkan, diremehkan, ditunda-tunda. Yang dia mengikuti hawa nafsu, keinginan dia, kata Allah. Dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah biarkan yang sesat, maka kamu tidak ambil pelajaran, kata Allah di surat Al-Jathiyah. Artinya Allah tutup pendengarannya, dinasihatin nggak mau, penglihatan juga Allah tutup, sehingga dia tidak memulai kebaikan, tidak melihat sesuatu dengan hati rahmat, hati yang sayang, dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Allah kunci juga di kupingnya, tidak mendengar kebaikan, hatinya sumpek, hatinya keras, dinasihatin ngebantah, nggak menerima, sehingga masalah bertambah lagi. Bukan soal duitnya habis, tuh. Saya nggak bicara itu, tapi kita bicara kolbu. Nggak ada obatnya. Dunia ini bukan yang mengobati hati, tapi mengingat Allah adalah berzikir kepada Allah, itulah obat. Berapapun uang kita banyak, mau kita pergi ke luar negeri kemanapun di bumi ini sangat luas, tidak akan mengobati.
Karena itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat pada Allah maka hati kita akan tenang. Itu sebagai pencerahan mengenai dari adab. Kemudian Imam Syafi'i berkata, berdebat dalam ilmu maka akan timbul hati akan menjadi keras dan mewarisi atau menyimpan dendam. Ya otomatis kita berdebat merasa paling benar sendiri, akhirnya kita bermusuhan di dendam. Itu kita Imam Syafi'i di antaranya. Baik, kemudian untuk yang keenam di antara penyebab daripada keras atau air mata kering, yaitu al-kasal wal futur anit ta'ah. Kemalasan, males, lesu dalam taat kepada Allah. Kayaknya udah pikir males ya, kok lesu ya. Itu jadi nggak ada semangat lah. Jadi kayak orang yang nggak ada gairah. Itu di antara penyebabnya. Imam Nawawi berkata, Al-Imam Al-Munawi, ya Al-Munawi bukan Al-Munawi, maaf. Kemalasan dan kelesuan dalam taat kepada Allah dalam hal-hal wajib dan sunnah yang menjadikan baginya dirinya, menyebabkan hatinya jadi keras hati. Ya kan, perintah Allah kan sholat wajib, sholat sunnah, mentadabikir pagi dan sore, kita tinggalkan, ya lama hati kita kan keras. Itu di antara penyebabnya, males sama lesu. Baik, yang ketujuh adalah adamul ihsan linnas rahmah bihim wal atuf alaihim. Tidak mau berbuat baik, belas kasihan kepada sesama atau kepada manusia. Jadi dia masa bodoh gitu. Orang mau apa, nggak ada rasa iba, kasihan, tidak ada rasa peduli. Itu di antara penyebabnya. Bisa dikatakan egois lah gitu. Dan tidak punya hati rahmat, ini kasih sayang tadi. Jadi nggak ada rahmat, kasih sayang. Oh ini orang kasihan. Jadi kita merasa masa bodoh lah, bukan urusan saya. Itu dari di antara penyebabnya. Bahkan tidak punya kelembutan sesama manusia. Jadi kelembutan hatinya tidak ada. Lemah lembut, kasih sayang, rahmat, peduli. Itu diantara kita tidak peduli tadi, akhirnya menyebabkan hati kita keras. Karena disebutkan dalam satu hadis bahwa dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasul, engkau menciumui anak-anakmu, yaitu Sayyidina Hasan yang diciumi. Padahal kami tidak pernah mengunjungi anak-anak kami. Jadi dia menganggap ini kok aneh ya. Kok aku tidak pernah cium anak saya, ini kok Nabi mencium Hasan dan Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari? Jadi aku tidak mempunyai kemampuan gitu. La amliku laka an naza'a minallahi min qabli Allah, kata Nabi, aku tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan buat kamu, ya kan? Bila mana Allah telah mencabut dari hatimu hati rahmat dan kasih sayang. Nah itu. Karena sesungguhnya orang yang memiliki hati rahmat dan kelembutan hati itu pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa kita dapati dimanapun, itu pemberian Allah Ta'ala. Tapi kalau dicabut, ya udah dia kejam, dia hatinya keras, nggak ada rahmat, nggak ada sayang sama sekali. Itu di antara penyebab kerasnya hati atau keringnya air mata. Kemudian yang ke-8 adalah al-iktsar wa tawassu' minal muladzat al-mubahat. Jadi dia memperbanyak bergaul ke sana dengan cara menikmati, ya artinya kenikmatan jalan-jalan. Hanya waktunya habis dengan hal yang menikmati lah, kelezatan duniawi, hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah. Jadi kumpul di sana, pergi jalan-jalan yang tidak ada yang hanya memberikan kesenangan saja. Itu diantaranya penyebab dari kerasnya hati. Wa katsirul ikhtilat. Nah ini bercampur antara laki dan perempuan, bergaul yang tidak ada artinya. Ya artinya memang itu kesenangan, itulah kesenangan yang tidak kaitan dengan akhirat. Itu akan menimbulkan kerasnya hati. Itu yang ke-8. Di sini Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad berkata, ada 3 perkara yang membuat hati kita keras. Yang pertama adalah banyak makan, kedua banyak tidur, dan banyak bicara.
Dalam arti banyak bicara tuh kita bicara hal-hal yang tidak ada manfaat. Kita dulu nongkrong di sini bicara ini cerita yang nggak jelas arahnya. Ya mungkin anggapan kita ini sebagai hiburan, tapi itu akan membuat kita jadi makin jauh dari Allah Ta'ala. Karena kita bicara hal-hal yang bukan menyebut berzikir akan Allah Ta'ala. Itu diantaranya.